Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA di mana kita hari ini sudah masuk pada materi cahaya yaitu bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus mengetahui sifat-sifat cahaya. Mari kita langsung saja mempelajari sifat-sifat cahaya lebih mendalam. Oke, bagaimana sih cahaya itu? Nah, kita tahu bahwa cahaya itu dihasilkan dari benda-benda yang bersinar dan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan benda-benda yang bersinar, antara lain seperti lampu dan juga senter. Nah, dan benda yang paling banyak atau yang paling terang memiliki cahaya yaitu adalah sinar matahari. Cahaya juga berperan dalam membantu proses saat kita melihat loh. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa menerima pantulan dari benda-benda yang di sekitar. Berarti otomatis kita juga tidak akan bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana sih proses melihat benda yang ada di sekitar? Nah, prosesnya secara singkat saja, yang pasti harus ada sumber cahaya. Nah, dengan adanya sumber cahaya, maka cahaya tersebut akan mengenai suatu benda. Nah, kemudian cahaya yang mengenai benda tersebut akan dipantulkan. Pantulan dari cahaya pada benda tersebut akan diterima oleh mata. Nah, itu adalah proses secara singkat bagaimana kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar. Nah, juga cahaya dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Medium itu seperti zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Jadi tanpa adanya zat padat, zat gas, ataupun zat cair, cahaya bisa merambat. Kemudian sifat-sifat gelombang itu ada banyak sekali, antara lain yaitu cahaya bisa merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan juga cahaya bersifat dualisme. Mari kita akan mempelajari sifat-sifat dari gelombang-gelombang tersebut. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kita tahu bahwa cahaya itu selalu dan pasti akan merambat secara lurus karena kita tidak pernah melihat ada cahaya yang bentukannya belok-belok, ya kan? Nah, paling gampang atau yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, nah seperti ini, cahaya yang bisa masuk melalui jendela. Nah, pasti akan ada berkas cahayanya seperti ini, yaitu dia berupa bentuk lurus ya, bentuk lurus, jadi tidak belok-belok. Itu namanya adalah cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya jika jatuh pada sebuah permukaan maka akan mengalami dua macam pemantulan. Yang pertama ada pemantulan teratur, yang kedua ada pemantulan baur. Nah, biar bisa kalian membedakan, nah kalian bisa lihat di sini gambarnya bagaimana cahaya datang dan juga cahaya yang dipantulkan pada proses pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Untuk pemantulan teratur yang seperti ini, yaitu terjadi jika cahaya jatuh pada permukaan yang rata, licin, dan juga mengkilap. Contohnya seperti cermin ataupun kaca. Nah, arah pantulan cahaya mengarah pada arah tertentu. Nah, jadi dia sama dari sinar datang dan juga sinar pantulnya. Ya. Kemudian kalau pemantulan baur, nah seperti ini dia lebih acak-acakan dibandingkan pemantulan teratur. Pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya jatuh pada permukaan yang tidak rata atau kasar. Contohnya seperti aspal, tembok, ataupun tanah. Dan untuk arah pantulan cahayanya mengarah ke arah yang tak tentu. Beda tadi dengan pemantulan teratur yang pantulannya mengarah pada arah tertentu. Jadi sinar datangnya kemana, arah pantulannya juga kemana. Nah, jadi seperti ini, jadi tidak tentu ya. Kemudian, tapi untuk pemantulan yang seperti ini, dia memiliki dampak-dampak tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah yang banyak manfaatnya adalah pemantulan baur. Karena pemantulan baur dapat mengakibatkan yang pertama, sudut ruang dalam rumah kelihatan terang. Kemudian yang kedua, pemandangan yang kita lihat menjadi teduh, jadi tidak silau. Nah, beda dengan pemantulan teratur. Pemantulan teratur dapat mengakibatkan cahaya yang terlihat dari pantulannya menjadi silau, sehingga menghambat kita dalam melihat. Jadi, kalau kita bandingkan antara pemantulan baur dengan pemantulan teratur, yang memiliki dampak positif atau banyak manfaatnya bagi kita adalah pemantulan baur, karena
saat kita melihat dengan adanya pemantulan baur, kita tidak menjadi silau atau apa yang kita lihat menjadi teduh, seperti itu. Nah, untuk pemantulan baur dan juga teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya atau sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, itu hukum Snellius. Karena perlu diperhatikan di sini adalah suatu permukaan atau suatu bidang datar, di mana ini adalah garis normal, ya, yang membedakan arah sinar datang dan juga sinar pantul. Nah, untuk pemantulan teratur biasanya yaitu sinar datang, ya, ini sinar datang dengan sudutnya adalah sudut I yang diukur dari garis normal, itu nanti besar sudutnya akan sama dengan sinar pantulnya. Jadi sudut untuk sinar datang itu sama dengan sudut sinar pantul. Nah, ini sesuai dengan hukum atau bunyi hukum Snellius, yaitu pertama, sinar datang, garis normal, kemudian sinar pantul terletak pada satu bidang datar, ya, satu bidang datar. Dan kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantulnya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita dalam melihat suatu benda? Ya, tadi sudah dikatakan di awal bahwa kita bisa melihat suatu benda itu pasti ada dengan adanya bantuan cahaya. Nah, kemampuan kita bisa melihat benda tidak terlepas dari sifat cahaya tadi. Proses melihat benda yaitu pertama cahaya mengenai benda. Jadi tadi cahaya mengenai benda, lalu cahaya akan dipantulkan oleh benda ke mata kita dan mata menangkap pantulan cahaya. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi cahaya mengenai benda terlebih dahulu, kemudian cahaya yang ada pada benda itu dibagi menjadi dua, yaitu yang sebagian cahaya dipantulkan, sebagian lagi untuk diserap oleh benda itu sendiri. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh benda itu akan ditangkap oleh mata. Nah, sehingga kita tahu bahwa benda itu berupa meja, warnanya coklat, kemudian bentuknya persegi. Nah, itu akibat dari pantulan benda yang kita amati. Sekarang sifat yang berikutnya adalah cahaya dibiaskan atau cahaya dibelokkan. Nah, saya kira pemandangan seperti ini atau yang kita lihat seperti ini sering sekali dalam kehidupan sehari-hari. Paling gampang misalnya kalau kita masukkan sedotan aqua, tapi aquanya dalam bentuk gelas aqua, ya. Nah, itu pasti seperti terlihat patah atau terpotong. Samanya juga seperti ini, sendok dimasukkan di dalam gelas yang berisi air. Nah, kesannya adalah seperti patah atau seperti bengkok. Nah, hal tersebut yang dinamakan adalah pembiasan. Nah, cahaya akan dibiaskan jika melalui medium berbeda dan memiliki kerapatan optik yang berbeda. Nah, berbeda bagaimana sih maksudnya? Nah, pembiasan akan terjadi ada dua akibat. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini skemanya. Nah, di sini yang pertama adalah mendekati garis normal, artinya mendekati normal. Nah, ini kan sinar datang, ini sinar pantulnya. Yang garis putus-putus itu adalah garis normal. Jadi, pembiasan akan terjadi yang pertama jika mendekati garis normal, itu jika melalui medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Jadi kalau ada suatu benda atau sinar yang masuk atau yang berasal dari udara kemudian menuju ke air, di mana kita tahu udara itu partikelnya lebih renggang atau kurang rapat, sedangkan air partikelnya lebih rapat dibandingkan udara. Sehingga kalau dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar pantulnya akan mendekati garis normal. Sebaiknya jika menjauhi garis normal, jika melalui dari medium yang rapat, dari air ke medium yang kurang rapat atau menuju ke udara. Nah, itu akan lebih menjauhi garis normal. Nah, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Jadi,
Jadi pembiasan akan terjadi pada saat sinar datangnya itu dalam posisi miring atau sudut tertentu. Jadi tidak tegak lurus atau segaris dengan garis normal. Ya, tidak segaris dengan garis normal. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk sifat cahaya dibiaskan adalah terbentuknya pelangi. Oke, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi di sini adalah peristiwa terurainya cahaya putih menjadi warna yang lebih banyak. Nah, contohnya adalah terbentuknya pelangi. Oh, maaf ya, terbentuknya pelangi itu adalah contoh dari cahaya diuraikan atau dispersi. Bukan dibiaskan ya. Jadi contoh terbentuknya pelangi itu pada sifat cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Nah, terbentuknya pelangi. Saya kira tidak ada yang tidak tahu namanya pelangi yang seperti apa, kemudian warna-warna yang terbentuk pada pelangi itu apa saja. Saya kira kalian sudah hafal karena memang lagu Pelangi-Pelangi sudah diajarkan dari TK ya. Nah, di sini terbentuknya pelangi adalah cahaya matahari yang bersifat polikromatik atau yang disebut dengan cahaya warna putih dibiaskan oleh titik-titik air hujan yang ada di atmosfer. Nah, jadi ada sinar matahari yang dibiaskan melalui butiran-butiran air atau titik-titik air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna putih akan diuraikan menjadi warna-warna indah di langit, yaitu warna-warna dari pelangi. Jadi intinya, sinar matahari jika mengenai titik-titik air, kemudian akan diuraikan. Yang tadinya cahaya putih, kemudian mengenai titik-titik air, maka akan diuraikan menjadi warna-warna yang indah di langit, atau menjadi warna-warna yang membentuk pelangi. Nah, kemudian perlu kalian ketahui, pelangi tidak selalu dapat dilihat saat turun hujan. Kenapa? Karena posisi kita berdiri akan menentukan bisa atau tidak kita melihat pelangi. Agar dapat melihat pelangi dengan jelas saat hujan, kita harus berdiri membelakangi matahari dan posisi matahari tidak boleh terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, kita tidak bisa melihat pelangi. Jadi kemungkinan kita bisa melihat pelangi saat hujan turun di pagi ataupun di sore hari. Sehingga pelangi itu, sehingga kita bisa melihat pelangi atau tidak tergantung dari posisi kita sendiri dan juga posisi matahari tinggi ataupun rendah. Nah, kita bisa melihat pelangi dengan catatan posisi matahari pada saat di yang bagian rendah, sehingga bisa pada saat pagi ataupun di sore hari. Oke, berikutnya adalah cahaya bersifat dualisme dan juga bersifat elektromagnetik. Nah, gelombang bersifat dualisme artinya dia dua. Berarti dia memiliki dua sifat, yaitu cahaya bisa sebagai gelombang dan juga bisa sebagai partikel. Nah, kalian juga sudah mempelajari di bab-bab sebelumnya tentang getaran dan juga gelombang, di mana gelombang itu berdasarkan mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang cahaya di sini, cahaya juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik karena sudah dibahas tadi di depan bahwa gelombang cahaya itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Buktinya apa, Bu? Nah, sinar matahari yang ada di luar angkasa yang otomatis kita tahu tidak ada udara sama sekali ataupun tidak ada medium zat gasnya, tapi dia bisa sampai loh ke bumi, menyinari bumi. Ya, itu menandakan bahwa cahaya tidak perlu adanya medium dalam merambat. Seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa mudah kalian pahami. Dan terima kasih sekali lagi sudah menyimak materinya sampai selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.